Jokowi, jika silakan tanggapan umum dulu. Yang Mulia, terima kasih kami masih diberi kesempatan. Sekali lagi ingin saya sampaikan, sesungguhnya tim kampanye nasional kami belum mengkoordinasikan secara jelas dan terlicit. Oleh karena itu kami hadir tadi sesuai dengan undangan yang diberikan oleh Majelis Konstitusi. DKPP. Ya. Sayangnya saya baru mendapat komunikasi dari tim kampanye nasional tentang apa yang dilaporkan oleh sahabat saya dari Sukoharjo ini. Jadi kami akan menyampaikan surat secara tertulis tentang apa yang disampaikan karena memang belum terkoordinasi. Tapi untuk mendahului, maka apa yang telah disampaikan satu TPS itu mohon untuk dapat dikesampingkan terlebih dahulu sebelum dapat dilanjutkan dalam persidangan yang berikutnya. Itu pertama yang mulia. Yang kedua, saya ingin menanggapi secara umum saja tapi hanya terkait yang terjadi di DKI Jakarta. Mendengar apa yang disampaikan oleh pengadu dan apa yang kami rasakan sendiri ketika kami menjadi saksi di tingkat provinsi, ada suatu peristiwa yang tidak terungkapkan dengan lugas. Karena sesungguhnya pada saat kejadian rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu nomor 274 sekian-sekian sampai 277, kami sebagai pasangan calon, saksi pasangan calon nomor 2 sudah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan asumsi delik yang digunakan dalam aduan oleh pasangan calon nomor 1 yang kemudian menduga adanya pelanggaran, sehingga 5.800 sekian untuk dilakukan cross check. Kami meminta itu dikesampingkan juga. Tetapi pada saat itu hal ini menjadi hal yang krusial dan menyebabkan pasangan calon nomor 2 walk out dari rekapitulasi di tingkat provinsi karena belum dilaksanakannya PSU yang dimaksud 5.000 sekian, karena PSU-nya hanya 13 saat itu. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa rekomendasi Bawaslu yang dimaksud bukan 5.800 tetapi 13 terjadi, yang bagi kami secara presentasi mungkin tidak banyak pengaruhnya, tetapi ada perubahan yang terjadi karena PSU dengan dugaan pelanggaran yang saat itu kami gugat. Kami belum merasa nyaman untuk itu. Bahkan tanggal 17 atau tanggal 18 Juli sebelum rekapitulasi nasional, kami bersurat kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk sekali lagi mempertanyakan tentang hal tersebut. Jadi kalau dilihat dari cerita apa yang tadi disampaikan, maka seolah-olah pembukaan kotak itu seperti berdiri sendiri yang mulia. Padahal ada kejadian mula-mulanya, ada motif di dalamnya. Bahkan seingat saya, KPU Provinsi DKI yang sudah berusaha sedemikian rupa didemo luar biasa, hampir dibakar kantornya. Artinya ada paksaan di sana. Belakangan kami melihat dan membaca di berita, malah seolah-olah surat suara di dalam kotak di Jakarta Utara akan dilengkapkan. Jadi kami melihat ada hal yang berbeda yang mulia. Untuk itu kami ingin sekali juga sebagai pihak yang terkait, mungkin hanya di aduan nomor berapa tadi, 614, kami juga ingin mendapatkan dokumen berkasnya supaya kami juga bisa menceritakan versi yang kami pahami secara hukum yang telah kami lalui. Meskipun sudah ada PSU juga, tetapi rekomendasi Bawaslu kemudian kami pertanyakan ketika itu, apakah itu sudah mendapatkan restu atau setidaknya dari Bawaslu RI tentang hal tersebut. Kami juga hingga kini belum mendapatkan surat dari Bawaslu Provinsi yang disampaikan hanya karena pembicaraan lisan.
Setahu kami dan sepengalaman kami yang sedikit dalam pemilu, semestinya jika ada dugaan pelanggaran harus ada kajian terlebih dahulu, Yang Mulia. Dan para saksi pasangan lain diberitahukan dulu soal hasil kajian tersebut dan dimintakan persetujuannya. Karena PKPU 19 2014 khusus pada pasal yang memastikan tentang dilaksanakan PSU dengan Undang-Undang 42 tahun 2008 jelas-jelas hanya menjelaskan hanya dua hal persyaratan itu. Dan di dalam pasal 11 huruf angka 1 huruf A yang dimaksud dalam rekomendasi Bawaslu itu sumir kalau dianggap bahwa DPKTB penggunaan yang lebih itu menjadi hal yang merupakan sebuah pelanggaran. Pada saat itu kami membuat analogi kepada ketua KPU provinsi, orang melanggar lampu merah itu jelas undang-undangnya, Yang Mulia, pelanggaran